Shalom, kita bertemu kembali di dalam renungan pagi. Kita akan membaca dari Yeremia 31 ayatnya yang ketiga, berbunyi begini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih Tuhan itu bukanlah seperti kasih yang dimiliki oleh manusia. Yang kalau kita lihat di dalam hubungan cinta antara seorang wanita dan seorang pria, kasih Tuhan bukanlah seperti sebuah perasaan. Bukan seperti itu. Tetapi kasih Tuhan adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, saya ingin kita melihat beberapa hal. Yang pertama adalah, tahukah saudara bahwa saudara dan saya sudah dikasihi oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang kekal? Ini perenungan pertama kita. Apakah kita menyadari di dalam hidup kita bahwa kita ini adalah orang yang sangat dikasihi? Kita dikasihi bukan dengan kasih yang biasa-biasa, tetapi kasih tanpa syarat. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang kekal, kasih yang tanpa syarat itu? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sangat berbeda dengan kasih manusia yang sering diselubungi, ada maksud dibalik. Itu ada motivasi yang tidak tulus, dan pastinya juga ada syaratnya, ya kan? Seorang mungkin berkata kepada yang lain begini, saya mengasihimu asal engkau melakukan sesuatu. Aku mengasihimu asal kamu bertobat. Aku mengasihimu asal kamu rajin ke gereja. Aku mengasihimu asal kamu jadi orang baik. Saudara, apakah kasih Tuhan bersyarat seperti itu? Tentu saja tidak. Tuhan tidak pernah mengasihi kita dengan kasih yang bersyarat. Justru Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, tanpa syarat, saudara. Ini perenungan kita yang pertama. Mari, apapun keadaan saudara hari ini, apapun yang saudara dan saya alami hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara, mencintai saudara dan saya dengan kasih-Nya yang kekal, tanpa syarat. Haleluya. Yang kedua, kasih-Nya itu lebih besar dari situasi dan masalah, kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Bapa memiliki kasih yang sangat besar, yang tak terukur panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya, melebihi setiap kondisi dan situasi yang saudara dan saya hadapi saat ini. Saudara, mari lihatlah kasih Tuhan yang kekal dan tak bersyarat itu, yang sudah dinyatakan kepada saudara dan saya. Di salib itu, Yesus menyerahkan nyawanya. Itu bukti daripada kasih itu. Dan kasih yang diberikan kepada kita melebihi dari persoalan dan masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Melebihi dari setiap kebutuhan keuangan yang saudara perlukan hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, deklarasi itu sangat penting.
ketika kita mengetahui, kita merasakan begitu besar kasih-Nya kepada kita, deklarasikan kasih itu kepada situasi yang sedang saudara alami. Deklarasikan itu, perkatakan itu, proklamirkan kasih itu dalam setiap kondisi hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, kasih-Nya tidak pernah gagal. Haleluya. Kasih Yesus yang tak bersyarat, kasih yang kekal itu diberikannya kepada kita, dan itu tidak pernah akan gagal. Maksudnya apa? Ketika dia memberikan kasih-Nya, dia berkata, Alkitab berkata bahwa kasih-Nya telah diberikan kepada kita. Saudara dan saya pasti mengalami dan merasakannya. Kuasa kasih itu akan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kasih yang diberikan kepada kita tidak pernah gagal. Haleluya. Untuk itu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita berhenti untuk berfokus kepada setiap kegagalan-kegagalan kita. Berhentilah berfokus kepada kelemahan-kelemahan kita. Berhentilah berfokus kepada diri saudara dan saya. Tetapi mari mulai dari sekarang kita beralih fokus kita kepada kasih-Nya yang luar biasa itu, kepada kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, kepada kasih-Nya yang tidak pernah gagal itu buat saudara dan saya. Haleluya. Saudara, kasih tidak pernah berkesudahan. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada situasi dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Bapa melihat saudara dan saya sebagai anak kesayangannya. Dia tidak pernah berhenti dalam mengasihi saudara dan saya. Sedetik pun tidak. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kasih-Nya tetap konsisten, berlimpah-limpah kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat perenungan pada pagi hari ini. Biarlah kami mengerti dan mengenal, merasakan, mengalami betapa besar kasih-Mu itu kepada kami. Betapa dalam, lebar, tinggi dan luasnya kasih-Mu itu kepada kami. Dan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih kekal. Itulah kasih. Dengan kasih itulah Engkau mengasihi kami. Kami mengucap syukur, kasih mengangkat kami, kasih memberi kami kekuatan, kasih mendatangkan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin.